Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Akatang dukkatang seyo paccattappati dukkatang katanca sukatang seyo yang katwa nanuttapati. Sebaiknya seseorang tidak melakukan perbuatan jahat, karena perbuatan jahat akan menyiksa pelaku sendiri. Sebaiknya kita melakukan perbuatan baik, karena perbuatan baik tidak akan menimbulkan penyesalan. Romo Pandita, Pasaka Pasika, Ibu, Bapak, saudara-saudara damai yang berbahagia, selamat pagi, Namo Buddhaya. Suatu kebahagiaan bagi kita semua, karena kita semua terberkati dengan karma baik, yaitu kesehatan jasmani serta rohani, sehingga kita bisa hadir, bisa tatap muka secara langsung. Ibu, Bapak, saudara-saudara damai yang berbahagia, ya sebelum Dhamma Desana ya saya lanjutkan. Ya di sini saya akan awalin sebuah cerita, sebuah kisah yang akan menggambarkan kita, yaitu tentang bagaimana kita dalam menjalani kehidupan selanjutnya itu. Ya. Maka kita berusaha untuk ya selalu berhati-hati dalam bentuk ucapan, perilaku, bahkan pikiran kita. Karena dengan pikiran, ucapan, serta perilaku kita ini kalau kita tidak berhati-hati, ini akan menimbulkan ya penderitaan di alam yang kurang baik. Ibu, Bapak, saudara-saudara damai yang berbahagia, ini ada kisah di Sawati, ada seorang berumah tangga. Dan ini ada seorang tera. Nah, seorang tera ini ya sudah mencapai tingkat kesucian arahat. Nah, setiap harinya ya berumah tangga ini berdana kepada sang tera, mempersembahkan dana makan pagi maupun makan siang. Nah, suatu hari berumah tangga ini, karena kepala rumah tangga ini pekerjaannya itu memoles permata. Ya. Jadi suatu hari ada utusan dari Raja Pasenadi Kosala datang untuk meminta ya berumah tangga ini untuk memotong permatanya ini. Kemudian dipoles supaya apa ya? Supaya mengkilap. Tapi berumah tangga ini dia baru selesai memotong dagingnya ini. Nah, ketika dia menerima permatanya ini, ya tangannya ini masih penuh dengan darah. Nah, kemudian apa? Ya berumah tangga ini mengambil, dia melihat. Nah, setelah melihat, kemudian barangnya ini taruh di atas meja. Nah, berumah tangga ini juga memiliki hewan peliharaan, burung. Nah, burungnya ini melihat di atas meja ini ada apa? Ya, dikirain daging.
ya, sepotong daging ini. Karena berliannya itu, permatanya ini ya kena darah ini. Akhirnya apa ya, mematok. Dimakan burung tersebut. Nah, setelah berumah tangga, setelah memegang berlian tadi, ya dia ke belakang untuk cuci tangan. Nah, setelah kembali, dia melihat permatanya ini. Ternyata apa? Sudah tidak ada. Kemudian dia bertanya kepada istri sama anaknya, apakah mereka melihat permata yang ada di atas meja? Ya, mereka menjawab mereka tidak tahu. Kemudian dia bertanya kepada sang tera tersebut, apakah melihat permata di atas meja? Ya, kemudian sang teranya menjawab tidak. Ya, karena saking keselnya bertanya, karena di rumahnya ini ya cuma mereka aja, tidak ada yang lain. Kemudian berumah tangga ini ya kesal. Dia mengatakan kepada istrinya, ya dia ingin ya mungkin menyiksa sang tera ini. Supaya apa ya? Supaya mengaku dia mengambil permatanya itu. Tetapi istrinya bilang, jangan menuduh, apalagi tera ini sudah mencapai tingkat kesucian. Ya, kita harus berhati-hati. Ya, kita juga sudah pernah dibimbing selama 12 tahun. Dan kita juga tidak pernah melihat sang tera ini melakukan kejahatan. Tapi ya kepala rumah tangga ini, oh saya akan menyiksa. Daripada mendapat hukuman dari raja, ya lebih baik saya ya menyiksa sang tera ini. Akhirnya dengan penuh kebencian, kepala rumah tangga ini mengambil tali dan alat pukul untuk mengikat sang tera ini. Nah, setelah diikat, dipukul, ya, akhirnya keluar darah dari telinga, dari hidung, dari mulut. Nah, darah ini ya mengalir ke lantai. Nah, burungnya ini melihat darahnya itu. Nah, burungnya ya kembali lagi dekat kepada sang tera ini. Karena rumah tangga ini memukulnya keras, tidak sengaja. Kenapa? Burungnya ini. Akhirnya burungnya meninggal. Kemudian sang tera mengatakan, coba lihat burungnya ini mati atau hidup. Nah, karena saking marah, keselnya, rumah tangga ini mengatakan, kamu pun seharusnya seperti burung tersebut. Nah, setelah sang tera mengetahui, telah memastikan burung ini sudah meninggal, dia mengatakan kepada rumah tangga, muridku, burung itu yang telah memakan permata tersebut. Nah, setelah itu ya sudah meninggal, akhirnya dadanya ini dibelah. Ternyata benar di dalamnya itu ada berlian tersebut, Bapak Ibu. Nah, setelah mengetahui ya rumah tangga ini ya merasa ketakutan. Juga gemetar badannya ini. Dia mengatakan ya dia minta maaf kepada sang tera tersebut dan meminta untuk menerima dana makan. Nah, setelah itu Bapak Ibu, ya sang tera mengatakan, ini bukan salah kamu. Ini juga bukan salah aku. Karena ini ya akibat perbuatan kita di masa lampau. Ya kita yang membayar hutang karma. Saya pun juga tidak kecewa. Karena faktanya ya saya
memasukin rumah dan menerima dana makan. Maka sampai saat ini, bahkan sampai berikutnya, saya tidak akan pernah masuk ke dalam rumah. Saya akan menerima dana makan di depan pintu. Nah setelah itu Bapak Ibu, karena mengalami kekerasan, ya Santera ini apa? Ya meninggal. Nah banyak para biku bertanya kepada Sang Buddha, kemana mereka setelah meninggal? Kemudian ya Sang Buddha menjawab, burung ini yang dipukul, ya meninggal, dia terlahir sebagai anak rumah tangga ini. Ya kepala rumah tangga yang menyiksa Sang Tera, dia terlahir di alam neraka. Istrinya terlahir sebagai apa? Ya terlahir di alam surga Bapak Ibu. Dan Sang Tera karena sudah mencapai tingkat kesucian arahat, maka setelah meninggal ya dia terlahir di alam atau mencapai tujuan terakhir yaitu Nibbana. Nah itu Bapak Ibu kurang lebih ya cerita. Ya sebetulnya ini nanti ya berkaitan ya apa ya pesan Dhamma pada kesempatan pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu ya kita hidup di dunia ini ya lahir, hidup, mati, lahir lagi terus seperti itu. Nah peristiwa ini tidak akan pernah berakhir kalau kita masih memiliki kemelekatan terhadap nafsu-nafsu kesenangan indrawi yang beraneka macam. Dan ini akan menjadi monster raksasa yang sangat kuat, yang akan membawa manusia kepada apa ya? Kelahiran yang berulang-ulang selama di dalam 31 alam kehidupan ini. Tentu ini ya tidak ada berkaitan dengan ya makhluk di luar di dalam diri kita. Semuanya itu ya tergantung pada siapa? Diri kita masing-masing. Semuanya itu ya ada di tangan kita. Perbuatan baik maupun tidak baik itulah yang akan mengondisikan apa? Ya kehidupan selanjutnya ini. Mungkin bahasanya di dalam Dharma ya adalah karma kita ini. Maka karma ini akan mengukir. Jadi karma lampau ini akan mengukir untuk kehidupan selanjutnya ini. Atau ya bisa disebut ya karma ini menjadi apa? Arsitek. Untuk apa? Ya untuk kehidupan selanjutnya ini. Maka di dalam pandangan agama Buddha ya kematian ini adalah hal yang sangat wajar. Yang dialami oleh setiap makhluk hidup. Ya karena kita dilahirkan maka kita akan mengalami namanya kematian. Maka dua hal ini sebetulnya tidak bisa dipisahkan. Ibaratnya itu seperti koin. Ya. Jadi tidak pisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Ini saling berkaitan. Di situ ada kelahiran, di situ juga ada kematian. Bahkan kematian ini pun juga bukan berakhir. Kematian sebetulnya apa? Ya awal kehidupan yang baru. Karena selama seseorang ini masih melekat di dalam dunia ini, ya keserakahan serta kebencian, ya kita akan hilir mudik saja di dalam 31 alam kehidupan ini. Maka kematian adalah awal menuju kehidupan yang baru. Maka sebetulnya ya apa gunanya kita menangisin mayat yang akhirnya membiru, membusuk, akhirnya dimakan oleh belatung. Ya memang kadang di dunia ini aneh. Ketika Bapak Ibu melihat orang meninggal, ya biasanya kita apa? Bersedih. Bahkan sampai menangis. Padahal kita tahu bahwa
mereka yang meninggal ini akan melanjutkan kehidupan berikutnya ini. Ya menuju apa? Kehidupan yang baru. Tetapi sebaliknya, ketika kita melihat orang melahirkan, kita bahagia, senang merayakan. Bahkan kita tahu bahwa bayi yang dilahirkan itu akan menjadi apa? Korban raja kematian. Akan mengalami apa? Usia tua, sakit, dan kematian. Maka seharusnya ketika kita melihat orang meninggal, ya seharusnya kita bahagia. Karena kematian awal menuju kehidupan yang baru. Ketika kita melihat orang melahirkan, ya seharusnya kita apa? Bersedih. Karena akan mengalami usia tua, sakit, dan kematian. Nah, kesadaran inilah yang akan menentukan. Kesadaran yang segudang dengan perbuatan baik atau segudang dengan perbuatan jahat. Lebih banyak mana? Lebih banyak baik atau lebih banyak buruknya? Ini akan mengondisikan seseorang terlahir di alam selanjutnya. Ya sesuai dengan benih yang kita tanam, begitulah baik akan kita petik. Kalau Bapak Ibu melakukan perbuatan baik, ya kebahagiaan kita peroleh. Tapi kalau kita melakukan kejahatan, ya penderitaan akan kita peroleh Bapak Ibu. Ya tentu kita sebagai umat Buddha, ya setelah meninggal ya kita pengennya apa? Terlahir di alam bahagia, di alam surga. Itu harapan dambaan setiap manusia. Ketika hidup di dunia ya kaya raya, happy-happy. Setelah meninggal pengen masuk di alam surga. Karena setelah meninggal apa ya? Awal menuju kehidupan yang baru ini. Maka setiap seseorang kalau belum terbebas dari keserakahan serta kebencian, bahkan ketika menjelang kematian, keadaan batin maupun karmanya ini bagaimana? Itu akan menentukan pada kehidupan selanjutnya ini. Ya, kalau dia melakukan perbuatan baik ya terlahir di alam bahagia, alam surga. Tapi kalau dia melakukan kejahatan, penderitaan ya akan kita peroleh Bapak Ibu. Dan kita jangan berpikir kalau kita terlahir di alam bahagia atau di alam menderita, ya kita akan kekal di situ. Tidak. Kita bisa mengalami apa? Kematian. Kita bisa mengalami kelahiran kembali di sini. Mengalami apa? Hal yang seperti itu terus. Selama keserakahan, kebencian, serta kebodohan batin itu ya masih di dalam diri kita masing-masing. Tidak akan bisa berhenti. Kalau kita tidak ada berusaha. Karena alam bahagia atau alam surga ini ya setunya itu bukan ya berakhir di situ saja. Masih apa? Ya ada kelanjutan lagi. Maka perbuatan kita ketika masih hidup, yang perbuatan baik maupun tidak baik ini akan menentukan kita pada kehidupan selanjutnya. Apalagi kalau disertai dengan keserakahan, kebodohan batin ini ya terus kita akan hilir mudik saja. Tidak akan sampai di pantai seberang. Dan Bapak Ibu perlu ketahui, karena ketika seseorang ini meninggal, menjelang kematian ini ada tanda-tanda yang akan muncul. Nah, tanda-tanda ini apa ya? Tanda-tanda istimewa. Yang setiap orang ketika mau meninggal ini akan muncul. Nah, tanda-tanda itu apa? Ada 3 tanda-tanda ketika seseorang ini menjelang kematian. Yang pertama itu tanda apa di sini? Ya tentu ini yang mengalami tanda ini cuma manusia saja. Mereka yang masih mengalami kelahiran, terutama makhluk hidup. Tetapi kalau mereka yang terlahir di alam Brahma, karena mereka tidak memiliki cita, maka tidak akan muncul apa? Objek di sini. Atau sebaliknya, mereka yang telah mencapai tingkat kesucian arahat, ini tidak akan muncul objek-objek itu.
Karena apa? Ya karena sudah keserakan kebencian ini ya sudah berakhir ini, maka tidak akan muncul kembali. Yang muncul ini ya mereka yang masih hidup. Yang pertama itu kama nimita. Nah, kama nimita ini berarti objek karma. Jadi objek karma ini ya ketika Bapak Ibu masih hidup, ya misalnya apa? Ya misalnya kita menjalankan berdana, menjalankan moralitas, mendengarkan dharma, melatih meditasi. Ini ketika Bapak Ibu menjelang kematian ini akan muncul. Maka kalau munculnya hal-hal yang baik ya otomatis kita akan terlahir dalam bahagia. Tetapi ketika menjelang kematian muncul hal-hal yang kurang baik, misalnya membunuh, mencuri, berbuat asusila, serta berbau minum-minuman keras, itu akan jatuh di alam penderitaan. Itu kama nimita, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kama nimita aramana. Ya, jadi yang saya ulang, yang pertama itu kama aramana. Ya, kemudian yang kedua tadi agak salah. Yang kedua ini kama nimita aramana. Ya, jadi dikoreksi. Jadi yang kedua ini adalah objek bayangan karma. Nah, objek bayangan karma ini berarti alat-alat yang digunakan untuk melakukan eksekusi. Untuk melakukan apa ya? Perbuatannya ini. Melakukan perbuatan baik maupun perbuatan tidak baik ini. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu kita menjelang kematian, ya terlihat. Terlihat ketika apa ya? Ketika kita melakukan perbuatan baik. Misalnya berdana, terlihat. Terlihat pergi ke wihara. Terlihat mendengarkan dharma. Atau Bapak Ibu terlihat apa ketika melakukan perbuatan baik ini. Nah, ketika meninggal semuanya itu muncul, maka kita bisa terlahir di alam yang lebih bahagia. Atau sebaliknya, ketika kita mau meninggal, ini kita melihat, terlihat apa alat-alat yang kita gunakan. Misalnya ketika kita melakukan membunuh makhluk hidup, mencuri, berbuat asusila, berbohong atau minum minuman keras, itu kita akan jatuh di alam penderitaan di sini. Ya. Kemudian yang nomor 3, ganti nimita aramana. Ya, jadi berarti di sini adalah objek tentang simbol-simbol karma. Jadi ketika seseorang ini meninggal, ini akan melihat tanda-tanda. Nah, tanda-tanda, tanda-tanda ini akan mengondisikan mereka telah di alam bahagia atau di alam menderita di sini. Coba ketika kita melihat ada orang meninggal, ya, menjelang meninggal, tanda-tanda itu akan muncul atau simbol-simbol itu akan muncul. Ya. Jadi ketika mereka menjelang kematian, ini tanda-tanda yang baik, ya mereka mau melihat ada kereta kencana datang menjemputnya. Atau dia melihat apa? Tanaman atau kebun yang penuh bunga-bunga. Atau kita mencium apa? Bunga yang baunya enak. Ya. Kalau muncul-muncul seperti itu, maka setelah meninggal bagaimana? Dia akan terlahir di alam surga. Atau sebaliknya, kalau dia ketika meninggal ini, dia muncul apa? Tanda-tandanya ini. Ya, mungkin muncul seperti gelap. Mungkin kepanasan, mungkin muncul api. Ya, muncul hal-hal yang kurang baik. Ini bisa mengondisikan apa? Ya, seseorang ini bisa terlahir di alam kurang baik. Ini 3 objek ketika seseorang ini menjelang kematian itu akan muncul.
Ya tergantung salah satunya yang mana. Ya pertama adalah kama aramana. Yang kedua kama nimita aramana. Yang ketiga ganti nimita aramana. Ini 3 hal objek ini yang akan muncul. Bahkan di dalam Abhidhamma Pitaka di sana juga jelas. Ya, kalau ketika seorang ini meninggal diliputi dengan keserakahan, kebencian serta kebodohan batin, ini akan jatuh di alam penderitaan. Nah, sebagian makhluk dilahirkan menjadi apa? Peta, asura, raksasa. Kenapa di sini? Ya karena menyebabkan karena keserakahannya ini Bapak Ibu. Ya, keserakahan. Jadi kalau keserakahan ini seseorang ini bisa jatuh di alam apa? Peta, asura, raksasa. Jadi makhluk peta, asura ini adalah makhluk jahat yang sering mengganggu manusia. Ya, jadi makhluk yang sering mengganggu manusia itu apa ya? Peta, asura, raksasa ini. Ya sebetulnya ya dia dekat dengan kita. Kemudian yang nomor 2, sebagian besar makhluk dilahirkan di alam neraka. Kenapa? Kebenciannya ini. Karena kalau sakingnya benci kepada seseorang, ini akan jatuh di alam neraka ini. Kemudian yang ketiga, sebagian besar makhluk dilahirkan di alam binatang. Karena apa ya? Karena kebodohan batinnya ini. Jadi kalau kita lihat persamaan dari 3 hal ini, ya sebetulnya itu tidak jauh dekat dengan kita. Jadi makhluk yang menjadi peta, asura, raksasa itu ibaratnya itu ya kalau di alam manusia seperti apa? Ya, jadi yang sering mengganggu manusia siapa? Orang-orang jahat. Seperti apa? Ya seperti perampok. Ya. Jadi seperti perampok dia melakukan kejahatan. Sering apa? Mengganggu manusia. Sering menakut-nakutin manusia itu. Ya. Jadi seperti perampok melakukan kejahatan, dia bertahan hidupnya itu dengan apa? Melakukan kejahatan itu. Itu kalau kita lihat ya persamaan di alam manusia ini. Atau yang kedua ini mereka yang telah di dalam neraka, ya karena apa? Ya karena perbuatannya itu. Jadi kalau seseorang ini melakukan kejahatan, ya kalau di dalam kehidupan ini kita samakan itu ya mereka yang melakukan kejahatan. Kalau seseorang ini melakukan kejahatan akhirnya mendapatkan apa? Hukuman. Nah hukumannya itu di dalam penjara atau di alam neraka sampai kapan? Ya sampai berakhir perbuatan jahatnya ini. Ya tentu mereka mendapatkan tempat, mendapatkan makanan. Itu. Ya sesuai apa ya perbuatannya ini. Dia akan berakhir ya sampai selesai itu. Kemudian ya mereka yang telah di dalam binatang ini, kalau makhluk yang telah di dalam binatang ini ya mereka bertahan hidup dengan apa? Ya dengan tumbuh-tumbuhan. Dengan saling memakan antara satu dengan yang lainnya. Maka mereka yang telah di dalam binatang ini sebetulnya tidak ada tempat khusus untuk mereka yang telah di alam binatang. Karena yang telah di alam binatang ini semuanya itu tergantung dari kehidupan di alam manusia ini. Ya. Jadi tidak ada khusus sendiri, tidak ada. Tetapi di dalam beberapa kitab suci di sana dijelaskan ada tempat-tempat khusus yang mereka telah di alam binatang ini yang tidak terlihat manusia. Yang tidak terlihat manusia ya mereka yang binatang apa? Ya seperti naga, seperti ular atau burung garuda. Nah tentu ini memiliki tempat khusus. Bahkan makhluk ini memiliki apa? Seorang pemimpin, ada kerajaannya, ada rajanya. Bahkan memiliki harta kekayaan. Memiliki apa? Kekuasaan.
Tetapi ini masih di bawah manusia, setengah manusia. Ya. Itu mereka yang apa? Ya binatang ini. Itu 3 hal itu yang menyebabkan apa? Ya seseorang ini bisa jatuh di alam kurang baik. Bahkan di dalam Anggutara Nikaya, ya kelompok 4, ya di sana juga dijelaskan. Jadi perbuatan ini bisa menimbulkan apa? Akibatnya juga. Ya, jadi kalau perbuatan baik ini, ya jadi karma hitam. Jadi karma hitam ini akan berakibat apa di sini? Ya, jadi kalau karma hitam ini akan berakibat ya karma hitam pula. Maksudnya karma hitam ini ya kalau kita melakukan kejahatan. Ya. Jadi kalau kita melakukan kejahatan ini akibatnya apa? Ya kejahatan yang kita peroleh. Misalnya apa ya? Misalnya kita membunuh makhluk hidup. Kalau kita melakukan membunuh makhluk hidup, kita bisa terlahir di alam neraka. Tapi kalau kita misalnya membunuh makhluk hidup, kita terlahir sebagai manusia, ya tentu kita memiliki apa? Fisik yang tidak sempurna, cacat tubuhnya. Bahkan usia kita pun juga akan pendek di sini. Pendek. Maka karma hitam berakibat karma hitam. Atau karma putih akan berakibat karma putih. Jadi kalau selama hidup kita melakukan perbuatan baik, ya otomatis kebahagiaan akan kita peroleh. Misalnya menghindari mencuri, berbuat asusila, berbohong, minum minuman keras, menghindari pembunuhan makhluk hidup. Kita bisa terlahir di alam mana? Di alam bahagia, di alam surga Bapak Ibu. Gitu. Ya minimal lah kita tidak melakukan kejahatan. Dan yang ketiga, karma hitam dan putih. Berakibat apa ya? Karma hitam dan putih. Ini berarti apa ya? Campuran antara hitam sama putih. Nah nanti kalau karma ini campuran hitam sama putih, apa akibatnya? Ya kebahagiaan silih berganti. Ada bahagia juga ada menderitanya di sini. Ada untung, ada rugi, ada dipuji, ada yang dicela. Ada nama baik juga nama jelek di sini. Maka apa ya saling bergantian. Tidak bahagia terus juga tidak, menderita terus juga tidak. Ini yang dialami oleh mereka yang masih putu jana. Karena mereka yang masih putu jana ini ya dia tidak kontinu. Tidak kontinu dalam apa ya? Dalam melakukan perbuatan baik. Kadang dia melakukan perbuatan baik, kadang juga melakukan perbuatan jahat ini. Maka akibatnya apa ya? Silih berganti Bapak Ibu. Ini. Bahkan makhluk hantu ini juga aneh. Makhluk hantu ini anehnya apa? Ya ini kenyataan. Jadi ketika itu dia juga mengalami kebahagiaan, juga mengalami apa? Penderitaan Bapak Ibu. Dalam waktu apa? 1 hari ini. Ya jadi selama dia menjadi hantu ya terus mengalami hal yang seperti itu. Dia mengalami kebahagiaan juga mengalami apa? Penderitaan. Ya. Jadi kalau ketika dia di siang hari sampai sore dia mengalami apa? Kebahagiaan. Dia merasakan terlahir di alam surga. Ketika dia malam hari bagaimana? Ketika mau menjelang mungkin sore dia mengalami apa? Penderitaan. Dia terlahir dalam neraka Bapak Ibu. Itu makhluk hantu. Mengalami apa? Ya kebahagiaan, mengalami juga penderitaan. Ini yang agak aneh di sini. Kemudian karma bukan hitam maupun putih. Dan akan berakibat apa ya karma hitam maupun karma putih. Ini akan menuju pada pengakhiran karma, penghentian karma. Ya, kalau sudah penghentian karma ini, ya ini di atas dari alam bahagia, alam surga.
Jadi sudah melampaui di atasnya itu. Jadi kalau sudah melampaui itu apa ya? Sudah mencapai nibbana ini. Jadi kalau sudah mencapai nibbana ini ya mereka tidak akan mengalami hal yang seperti itu lagi. Siapa aja yang mereka mencapai seperti itu ya? Para arahat, para sang Buddha. Mereka sudah mencapai ya akhir dari karma ini. Ya mungkin Bapak Ibu bisa bertanya-tanya. Nah, bertanya-tanya tentang apa di sini? Ya tentang hukum karma. Kalau memang misalnya ada kelahiran kembali, apa buktinya di sini? Ya, kadang kan kita tidak percaya begitu saja. Ya, apa buktinya kalau misalnya ada kelahiran kembali? Ya. Jadi kalau Bapak Ibu membaca di dalam Dhammapada kata ya, atau Syair Dhammapada 153 dan 154 di sana dijelaskan tentang apa? Tentang kata-kata kebahagiaan dari Sang Buddha ketika mencapai penerangan sempurna. Bahkan juga dibikin lagu kebahagiaan. Ya, ya mungkin Bapak Ibu tadi sudah mendengar. Lagu apa? Ya, tadi Bapak Ibu mendengar lagu apa? Penik kemenangan. Ya, itu salah satu buktinya. Salah satu bukti tentang apa? Kelahiran kembali. Ya. Ya mungkin tadi yang ibu-ibu yang nyanyi ya mungkin bisa salah satu atau salah duanya bisa mengulang lagunya itu. Ya, tapi tidak usah pakai musik. Biasanya kalau pakai musik biasanya tambah lama. Ya, masih ingat nggak tadi? Hah? Masih ingat? Jadi itu apa? Melalui banyak kelahiran. Melalui banyak kelahiran aku mengembara. Mencari pembuat rumah. Sungguh menyedihkan. Kelahiran berulang-ulang kali Bapak Ibu. Itu. Nanti bisa diteruskan lagi ya. Itu di YouTube ada kok. Ya. Itu salah satu apa bukti tentang apa? Kelahiran kembali Bapak Ibu. Ya. Bahkan di dalam Syair Dhammapada pun juga dijelaskan tentang apa? Kelahiran kembali juga di sini. Ya. Jadi 126 di sana jelaskan Gabang Eke Upajati, beberapa makhluk hidup dilahirkan melalui apa? Rahim. Jadi sebetulnya makhluk yang dilahirkan ini ada empat macam kelahiran. Ya. Apa itu yang pertama? Melalui kandungan. Jadi makhluk yang melalui kandungan ini ya makhluk yang menyusuin, yang memiliki ibu. Jadi seperti apa ya? Seperti manusia, seperti binatang. Ya. Jadi binatang itu melalui apa ya? Kandungan. Kemudian yang kedua melalui apa? Melalui telur. Kalau makhluk yang melalui telur itu ya melalui di luar kandungan ini. Ya seperti hewan peliharaan yang kita miliki mungkin Bapak Ibu punya di rumah peliharaan itu. Ya, kemudian yang ketiga melalui apa? Melalui kelembapan. Ya melalui kelembapan itu seperti kuman, bakteri-bakteri itu. Ya, jadi dari kelembapan atau bintik-bintik itu biasanya hidupnya di air itu. Ya, dari kelembapan itu ya mereka bisa apa? Ya tumbuh berkembang. Kemudian yang terakhir melalui apa? Spontan. Ya. Jadi makhluk yang dilahirkan melalui spontan ini ya mereka yang telah di alam bahagia atau alam menderita, alam surga atau alam neraka. Jadi mereka tidak memiliki orang tua. Karena apa? Karena dia lahirnya secara spontan. Spontan itu ya tidak mengalami masa kanak-kanak. Melalui masa anak-anak juga tidak. Jadi ketika dia lahir ya sudah bentuknya apa? Dalam bentuk besar. Memiliki apa?
ya organ tubuhnya ya lengkap, panca inderanya lengkap. Tetapi ketika dia meninggal, ya tidak akan meninggalkan sisa. Meninggal ya akan lenyap begitu saja. Itu mereka yang telah secara spontan. Kemudian yang nomor 2, nirayam papa kamino. Jadi pelaku kejahatan akan cepat tersiksa di alam apa? Neraka. Jadi Bapak Ibu, mereka yang melakukan kejahatan ini, ya mereka akan diadili. Di mana? Ya di alam penderitaan. Jadi mereka yang melakukan kejahatan, ya otomatis akan mendapatkan apa? Akibat yang telah dia lakukan ini. Ya, jadi seperti tadi yang awal, tadi sudah disampaikan, mereka yang telah di alam neraka ini, ya seperti di alam manusia. Kalau dia melakukan kejahatan, ya mereka akan apa? Mendapatkan hukumannya ini. Mereka akan diadilin. Ya. Siapa yang mengadilin? Ya. Kalau di sebenarnya ini mengacu kepada Brahmanisme, itu di zaman Weda. Dia mengacu ketika seseorang ini meninggal, seseorang ini akan jatuh di alam penderitaan. Mereka akan disiksa, mereka akan direbus, ditusuk, disiksa, ya berbagai macam lah. Karena apa ya? Karena akibatnya ini yang menyiksa siapa? Ya Dewa Yama ini. Karena apa ya? Karena kalau kita dalam hidup ini mereka yang telah dia melakukan kejahatan di penjara, ada yang mengadili enggak? Ada yang mengadilin, halnya sebetulnya hal yang sama. Itu Yama. Tetapi belakangan ini tetap ada mereka tetap diadilin sama. Mereka mendapatkan kejahatan yang dia peroleh mendapatkan. Tetapi belakangan ini ya untuk Dewa Yama ini tidak begitu disebutkan kembali. Karena mengacu apa? Mengacu kepada manifestasi dari perbuatan yang telah dia lakukan ini. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau di alam menderita ya lebih menderita lagi. Tidak ada apa? Kebahagiaan. Kemudian yang nomor 3. Yang 3 Sagang Sugatino Yanti. Ya, jadi pelaku kebajikan akan berbahagia di alam surga. Ya. Apa yang menyebabkan bisa terlahir di alam bahagia atau alam surga? Ya kalau selama hidupnya dia menjalankan moralitas tentunya yang paling gampang. Ya, dia memiliki apa? Rasa malu untuk melakukan kejahatan. Takut akan akibat yang kelak dia terima. Maka kalau dia memiliki rasa hiri dan otapa, dia akan bisa terlahir di alam surga. Oh, dalam surga bagaimana? Oh, lebih bahagia lagi. Karena isinya apa? Kebahagiaan. Tidak ada penderitaan sedikit pun. Maka kalau di alam menderita isinya apa? Penderitaan terus. Kalau di alam surga isinya apa? Kebahagiaan terus. Jadi semuanya itu ya tergantung kita masing-masing. Semua di tangan kita. Mau mengukir kehidupan berikutnya itu bahagia atau menderita. Kembali apa? Kita masing-masing. Dan yang terakhir, Parinibanti Anawasati. Jadi Bapak Ibu, mereka yang telah terbebas dari pengotor batin, yaitu keserakahan, kebencian, atau kebodohan batin ini, ya mereka tidak akan mengalami usia tua, sakit, dan kematian. Akhirnya mencapai apa? Nibbana. Nah bagaimana bisa mencapai kebahagiaan tertinggi itu? Ya kalau kita menjalankan jalan mulia berunsur 8. Yang kita kenal dengan apa? Sila, samadhi, panya. Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencarian benar, usaha benar, konsentrasi benar. Itu kalau Bapak Ibu menjalankan secara kontinu terus menerus tanpa bosan, maka akan mencapai tingkat yang paling tinggi. Melampaui apa? Kebahagiaan duniawi, mencapai nibbana. Seperti apa? Ya seperti para arahat, seperti sama Sang Buddha. Karena sudah terbebas dari pengotor batin, maka ya tugas sebagai umat Buddha ya sudah selesai.
berakhir Bapak Ibu. Jadi yang pertama, beberapa makhluk hidup dilahirkan melalui apa? Ya, ada yang melalui lahir, melalui kandungan, melalui telur, secara spontan. Gabang iku upajati, nirayam papa kamino, pelaku kejahatan cepat tersiksa di alam neraka. Saka Sugatino Yanti, ya pelaku kebajikan akan berbahagia di alam surga. Parini Banti Anasawati, mereka yang telah terbebas dari pengotor batin ya mencapai tujuan terakhir yaitu nibbana. Itu Bapak Ibu, ya kurang lebihnya pesan Dhamma ya pada kesempatan pagi hari ini. Maka sebetulnya ya cerita yang dari awal tadi itu ya berkaitan tentang apa ya, kelahiran tadi. Ya, mereka yang tadi yang cerita dari awal yang burung ya terlahir sebagai apa? Manusia di dalam kandungannya ini. Kemudian yang ayahnya, kepala rumah tangganya, karena kebenciannya dia terlahir apa? Di alam nerakanya itu. Dan yang ketiga, istri, dia terlahir sebagai apa? Di alam surga. Nah yang terakhir, sang teranya karena sudah terbebas dari pengotor batin, ya mencapai tujuan terakhir umat Buddha. Nah sekali lagi Bapak Ibu, apapun posisi kita, apapun kedudukan kita, Bapak Ibu harus ya melakukan perbuatan baik itu sebanyak mungkin. Karena perbuatan baik itu bisa terwujud bila ada kondisi. Pemberian itu bisa terwujud bila ada pihak penerima maupun sebaliknya. Maka kalau Bapak Ibu sudah kita komitmen untuk menjadi umat Buddha yang baik, ya harus berusaha untuk melakukan perbuatan baik sebanyak mungkin. Seolah-olah hari besok adalah hari terakhir kita. Sehingga kalau Bapak Ibu selalu berpikir seperti itu, tidak akan meluangkan waktu begitu saja. Diisi dengan melakukan perbuatan baik. Sehingga dengan terus melakukan perbuatan baik ini akan menjadi karma. Akan menjadi karma di masa lalu. Sehingga akan menjadi apa? Akan menjadi arsitek untuk kehidupan selanjutnya. Akan menjadi apa? Penentu pada kehidupan selanjutnya. Sekian, terima kasih. Sampai sata bhawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.